Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama saya Khalil Sadewo dalam acara NU Corner, salah satu talk show dari kanal YouTube NU Kabupaten Cirebon. Kali ini saya kedatangan tamu, salah satu perempuan hebat menurut saya karena kiprahnya di masyarakat, kemudian karena juga banyak hal lagi yang nanti kita akan bahas. Dan yang paling menarik membuat saya terkejut adalah ibu yang satu ini ditunjuk oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon sebagai ketua LPBI. LPBI adalah Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Saya jelas kaget karena ini soal bencana perubahan iklim, tapi yang ditunjuk adalah seorang perempuan. Beliau adalah Ibu Haja Siti Qoriah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, Kang Hamid. Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah. Aktivitas apa, Bu, sehari-hari saat ini nih? Ya, biasa kita di NU juga tidak ketinggalan, saya sebagai ketua Fatayat. Masih aktif ya, Bu, ya, di aktif, organisasi? Ya. Sekarang periode kedua. Oh, Fatayat ya, Bu? Nggak ya. Mau naik ke Muslimat? Wah, ini Ibu ini pengennya muda aja. Belum ini Kang Khalil, belum beres. Sedang kaderisasi, betul-betul ini sedang kaderisasi. Pengen menuntaskan dulu menuntaskan gitu. Tugas sudah 2 periode. Fatayat itu sesuai dengan usianya gitu. Ini Bu, saya terkejut dan mungkin saya sebagian besar pengurus NU di Cirebon juga mungkin juga tidak akan menyangka karena Kiai Haji Aziz Hakim Syairoji sebagai Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon dan Kiai Wawan Arwani Amin menunjuk beliau sebagai Ketua LPBI. Kalau biasanya perempuan itu ditaruh di Ketua LKK gitu ya, Bu ya. Yang ngurus tentang keluarga gitu, yang tentang anak gitu. Perempuan. Nah, sekarang ngurus bencana. Itu ketika ditunjuk gimana perasaannya itu? Ya. Alhamdulillah, mungkin karena saya tidak asing ya untuk di keluarga PCNU. Mungkin saya aktif dari mulai Ibnu, Fatayat, sekarang aktif di Fatayat, jadi sudah familiar di PCNU. Mungkin kemudian juga saya juga kaget juga Kang Khalil. Kenapa kok beliau menunjuknya saya sebagai Ketua LPBI NU yang sesuai Kang Khalil tadi sebutkan. Atas menunjukannya saya apresiasi yang sebesar-besarnya karena memang betul Kang Alil, yang saya bayangkan adalah kok bencana, bagaimana ketika ada bencana, reaksinya bagaimana, tanggapan saya harus seperti apa. Kudu nyemplung ya Bu, jadi orang Cirebon nyemplung nih kali. Tapi saya sudah bisa membayangkan Kang Alil. Gambarannya sudah ada karena saya sebagai kubu, mantan kubu. Oh iya, kepala desa. Desa, jadi saya sudah punya gambaran selama 16 tahun saya di pemerintahan. Dan daerah saya potong daerah timur juga ya sering lah tentang desanya atau dasarnya banjir gitu ya. Termasuk desa adalah langganan banjir. Oh, langganan banjir. Jadi ketika banjir itu saya harus ngapain, saya sudah paham. Iya, ketika jadi kubu itu begitu banjir besar Kang Alil, polsek dulu. Koordinasi gitu. Yang terdekat gitu ya, Muspika, kemudian BPBD gitu. Itu mungkin yang beliau bisa jadikan. Oh, berarti artinya sudah tepat penunjukan PCNU Kabupaten Cirebon menunjuk beliau sebagai Ketua LPBI karena sudah berpengalaman dalam penanggulangan bencana ya Bu ya. Oh iya. Dan sebenarnya tidak hanya itu, beliau punya banyak pengalaman tentang bencana, perubahan iklim dan hal-hal yang terkait lainnya. Tapi nanti kita bahas di bagian berikutnya. Saya lebih tertarik ke ketika PCNU itu memberikan kepercayaan, Bu, sebagai Ketua LPBI, mungkin juga sekilas sudah tergambarkan, tetapi Kiai Haji Aziz Hakim Syairoji dan Kiai Wawan ini memiliki konsen yang biasanya memiliki visi yang bagus, yang jauh lebih besar yang ke depan. Kira-kira setelah ditunjuk sebagai Ketua LPBI, apa yang diminta oleh PCNU kepada LPBI
untuk melakukan apa? Biasanya ada program-program prioritas yang diinginkan oleh PCNU. Apa tuh kira-kira? Jadi menjadi lembaga ini adalah lembaga yang mampu menanggulangi masalah bencana dan perubahan iklim itu lewat pengalaman, mungkin ada sedikit pengalaman dan pengetahuan saya tentang itu, mungkin beliau menginginkan saya fokus di masalah bencana ini, karena memang saya juga ketika bencana-bencana waktu jadi kubu itu banyak sekali saya bekerja sama dengan BBWS, kemudian dengan Tagana yang sesuai dengan porsinya unsur-unsur pemerintahan gitu Bu ya. Gitu, ya. Tapi ini kan LPB kan NU Bu. Ya. Jadi NU kok seperti apa namanya pemerintahan punya banyak sumber daya keuangan, ya punya peralatan. Nah LPBI ini itu mau apa atau program apa prioritas yang diminta oleh Kang Ajis Kawawan? Jadi sebetulnya kalau warga NU itu Kang Halil lillahi ta'ala banyak karena kekuatan yang niat yang besar gitu. Jadi sehingga mungkin kita itu tugas itu yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan gitu. Perkhidmatan biasanya, tradisi di NU begitu ya. Jadi ikhlas tradisinya NU begitu. Jadi ketika kita sudah bismillah, kita berharap kepada Tuhan, insya Allah ada banyak jalan gitu. Kemudian tradisi orang NU biasanya guyub kan, guyub. Jadi ketika ada bencana tanggap, langsung Lazisnu kan, NU Care itu langsung banyak tindakan-tindakan untuk menghimpun bersama LPBI biasanya nanti ya. Kalau kemarin kan waktu di Cianjur kan belum terbentuk ya Bu ya LPBI ya. Jadi makanya ada konfirmasi itu kegiatannya ada dari tanggal 22 November sampai 24 Desember. Nah, itu NU Care Lazisnu 41 hari tanggap bencana di Desa Gasol ya, Kecamatan di Cianjur lah Bu ya. Cianjur. Nah, itu di situ. Itu sudah LPBI sudah tahu karena saya memang di Fatayat juga menghimpun dana, peduli juga, kita juga ke sana Fatayat gitu. Jadi saya tahu dan nyambung. Berarti ke depan nanti akan join ya kerjasama dengan Lazisnu ya dalam urusan apa namanya penanggulangan bencana. Iya. Istilahnya kalau penggalangan dananya mungkin dilakukan oleh Lazisnu ya Bu ya. Ya betul. Dan LPBI-nya itu siap tenaganya Bu. Ya, preventif. Ibu mau nggak nanti Bu misalnya gebur? Banyak kan setelah konsolidasi kemarin itu ternyata orang-orang yang tanggap bencana itu sudah gitu. Di divisi masing-masing sudah menempatkan dirinya. Saya sebagai divisi yang tanggap darurat bencana gitu. Ada lagi yang pengelolaan lingkungan. Kemudian di divisi 4 ini sudah terisi benar-benar dengan orang-orang yang potensial. Ada, SDM sudah ada. Riset dan advokasi kebijakan itu sudah ada, sudah terisi ada 8. Kemudian divisi tanggap darurat bencana dan rehabilitasi rekonstruksi itu sudah ada pakar-pakarnya kan di situ. Kemudian divisi networking dan knowledge management ada, divisi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan itu semuanya mereka itu mungkin melihat potensinya, ini saya cocoknya di apa gitu. Dan NU sebenarnya punya banyak sekali kader yang konsen di wilayah itu Bu ya. Artinya ketika ada perubahan kepengurusan di LPBI sebenarnya hanya transisi saja, hanya kepengurusannya yang berubah, tapi peran-perannya mereka sudah ada dan siap ya seperti Bu ya pembentukannya. Ya, betul. Sudah kita itu langsung saja ada yang mengusulkan begitu ada bencana langsung bendera LPBI dipasang ya. Gitu. Ayo sampai kuluan sejene Mas. Iya, gitu. Seperti tapi aja bendera baik Bu ya. Semangatnya itu artinya kalau bendera sudah berdiri kita sudah ada. Iya, harus ada yang di sana. Betul seperti itu. Nah, tadi dibentuk pengurusan sudah ada ya Bu ya. Betul. Nah, pas rapat koordinasi dengan PCNU juga sudah ya. Sudah. Nah, itu Kang Ajis tuh pengennya apa LPBI melakukan apa pengennya itu? Ya. Saya yakin Kang Ajis biasanya nih Kang Ajis itu atau Kang Wawan menginginkan udahlah lembaga jangan usah banyak-banyak program. Ya, cukup 1-2 yang concern gitu. Betul. Nah, itu apa Bu? Nah, amanatnya. Ketika periode kemarin itu mungkin dianggap sudah bagus ya dalam penanganan masalah bencana, eksekusi dan lain sebagainya. Periode sekarang mungkin
kita itu harus membangun atau menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang sanggup atau menanggulangi bencana, tapi tindakan dengan tindakan preventif gitu. Contohnya sekarang kan itu yang lagi problem kita itu adalah masalah sampah. Sampah, Itu adalah awal dari bencana. Dan Kabupaten Cirebon, sampahnya ini kayaknya seperti tidak ada solusi ya. Betul. Banyak 5,8% baru tertangani oleh pemerintah kabupaten gitu. Tertangani itu berarti sampahnya sudah dipindahkan dari tempat-tempat yang liar. Jadi, gitu ya. betul. Sistemnya itu kabupaten masih kumpul angkut buang. Armadanya kumpul angkut buang. Kumpul angkut buang. Ya, gitu. Belum. Jadi TPA itu bukan tempat pengelolaan sampah, tapi tempat pembuangan akhir dari sampah. Yang idealnya kan tempat pengelolaan dikelola ya. Pengelolaan bukan akhir. Asal buang kan. Kalau sudah buang numpuk banyak, bencana bisa itu. Betul, itu. Oh, jadi nanti LPBI akan juga ambil bagian Bu ya? Insya Allah. Ambil bagian di pengelolaannya mungkin ya. Kalau tindakan preventif untuk menanggulangi masalah. Kalau menangani bencana terlalu besar juga kapasitasnya juga mungkin juga butuh banyak elemen di situ terlibatnya. Berarti akan preventif Bu ya? Preventif. Nah, apa contohnya Bu? Contohnya kalau kemarin itu Kang Halil, punten ya, kalau saya itu kan pernah menangani sampah di desa saya itu karena mungkin saya tanggung jawab sebagai guru. Jadi di situ tuh masyarakat enak saja buang sampah di trotoar tuh Kang Halil. Trotoar penuh dengan sampah, sehingga sampah itu bisa ke tengah samping jalan, sebagian jalan itu sudah tertutup sampah. Kemudian ada yang jatuh terpleset pengendara motor itu. Jadi saya tuh merasa sangat prihatin, loh ini bencana ternyata. Jadi itu hal yang kecil Bu ya. Bagaimana kalau ini terjadi di tiap desa gitu kan? Kalau makin banyak gitu ya. Dari situ Bu ya hubungannya. Kemudian saya dengan anggaran yang ketika itu memang belum banyak kan, saya bisa bekerja sama dengan polsek gitu, polsek setempat, kemudian masyarakat setempat untuk menanggulangi itu. Saya alhamdulillah bisa menggerakkan massa dan bisa kerjasama dengan polsek, mengubah tempat sampah liar itu namanya sampah liar Kang Halil, punten karena tidak legal gitu ya. Sampah liar itu ya. Tidak legal. TPA liar TPA liar. Tahu-tahu sudah banyak aja. Sekali dua kali orang, temannya banyak sekali pasti dijamin. Saya mengubah TPA itu menjadi perkebunan, taman yang bisa produktif. Ternyata subur sekali Kang Halil. Dari bekas sampah-sampah itu tanahnya tuh subur sekali ternyata. Tapi ketika kita merubah atau memindah tempat sampah itu, tidak bisa kita langsung ke masyarakat dilarang buang sampah di sini, pakai warning seperti itu tidak bisa Kang Halil. Biasanya karena itu tanggung jawab pemerintah Kang Halil. Jadi harus ada solusi. Setelah kita sampahnya itu dirubah menjadi taman, contoh ditanami pohon mangga, itu masyarakat senang sekali nanti kalau berbuah rebutan kali. Kalau nanamnya sih pada enggan gitu, tapi kalau berbuah pada insya Allah pada senang gitu. Nah, kemudian setelah dialihkan dikasih tahu bahwa membuang sampah 150 meter contoh itu. Jadi kita tetap pemerintah itu harus menyiapkan, mengarahkan kemudian menyiapkan tempat pengelolaannya dan dikelola Kang. Jangan hanya artinya di situ kumpul angkut buang. Nanti seberapa luas pun tempat sampah atau TPA akan kurang ya Bu. Overload selalu. Pasti overload karena tidak dikelola. Jadi paling sistemnya nanti caranya dikelola itu bagaimana? Sampah organik dipisahkan dulu karena sampah organik itu 40% dari sampah-sampah yang hasil masyarakat buang. Oh, lumayan berarti Bu ya. Lumayan. Artinya ada 40% yang bisa dimanfaatkan. Manfaatkan sebagai pupuk bisa. Kemudian residu itu paling ya residunya 20%. Nanti sampah bernilai ekonomi 30%. Itu berarti sampah yang tidak bisa sama sekali dipakai 20%-an Bu ya? Ya, sedikit sebetulnya. Residu itu sedikit. Nah, ini menarik Bu. Menariknya begini.
peran LPBI memang kalau nggak mungkin lah mengambil peran pemerintah, itu sangat besar sekali kan. Kemudian ngurus seluruh kabupaten juga sangat besar sekali. Tadi yang menarik adalah bagaimana ikut ambil bagian dalam pengolahan Bu ya, pemanfaatan sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan, didaur ulang, dibuat kompos dan sebagainya. Nah, soal ini sebenarnya tadi Ibu Haja Korea ini sudah berpengalaman. Jadi saya baru ingat ada banyak program ketika beliau jadi ketua Fatayat Kecamatan Astana Japura, ada banyak sekali program terkait dengan penanggulangan bencana. Saya masih ingat Bu ya, yang bersih-bersih di sungai itu Bu, sampai melibatkan banyak orang di sungai di masyarakat. Tiga desa waktu itu Bu ya. Edukasi itu. Tapi juga itu ada masuk ke sungai kan, ngambil sampah. Banyak itu Pagar Nusa, Banser, semua komponen dari NU turun semua Kang Khalil. Dan saya yakin kalau diawali masyarakat nggak mungkin diam Bu ya, asal digerakkan ya. Nah, kemudian Ibu ini juga pernah ini program Berlin apa Bu? Berlin itu waduh keren namanya tuh, kayak yang ibu kota di sana di kota di Jerman itu. Jerman itu Berlin ya. Biar orang itu tertarik dengan nama Berlin, kita ambil yang hebat itu ya. Berlin itu singkatan dari bersih lingkungan Kang Khalil. Apa saja itu programnya itu? Bersih lingkungan itu programnya yang paling mengena itu adalah 3R Kang Khalil. Menangani masalah sampah dengan 3R. Reduce, reuse, recycle. Reduce apa? Reduce itu mengurangi penggunaan sampah. Jadi mencari alat alternatif selain misalnya yang model plastik. Mengurangi itu tuh. Kita contohnya kalau belanja tuh jangan selalu mengandalkan plastik dari itu. Kita dari rumah bawa jinjingan yang dari biasanya kan ada yang pakai keranjang, ada yang pakai tas besar gitu. Jadi sekali saja itu bawa. Nah, itu namanya mengurangi gitu ya. Reduce ya Bu ya. Reduce. Reuse menggunakan kembali. Jadi kalau kita umpamanya dari Indomaret, Alfamart kan itu banyak plastik-plastik Kang Khalil. Kita simpan saja, jangan dibuang ke sembarangan tempat gitu. Untuk dipakai lagi kalau ada keperluan. Digunakan itu juga ada nilai ekonominya, bisa nanti ketika sudah banyak bisa dijual Kang Khalil. Ada pembelinya. Pasar-pasar ya Bu ya. Ibu kan dekat pasar itu ya. Betul. Saya kan bekerja sama dengan artinya pengepul seperti itu. Pasti bekas gitu ya. Karena ya. saya punya bank sampah. Punya bank sampah. Satu lagi apa Bu tadi terakhir? Recycle. Apa Recycle itu mendaur ulang. Alhamdulillah. Saya alhamdulillah ya, kita itu bisa mendaur ulang sampah 1,2 ton per hari Kang Khalil. Sampah apa saja itu? Sampah ada beberapa itemnya, sampah plastik khususnya itu. Jadi ada mungkin 10 item yang bisa saya daur ulang itu untuk bahan. Jadi nanti dicetak ulang jadi kayak kursi. Sekarang itu kan banyak kursi yang dari plastik tapi seperti anyaman rotan. Nah, itu tuh namanya apa ya istilahnya di bahan? Iya, elastis begitu itu Bu ya. Yang kayak iya sekarang rotan itu bergeser ke situ rotan gitu. Iya. Itu saya alhamdulillah bisa mendaur ulang. Ya kalau kita bayangkan saja Kang Khalil, coba kalau sampah itu 1,2 ton ada di sungai. Iya. Dan itu per hari. Di laut itu akan berapa ton sampah kalau tidak di daur ulang seperti itu. Berarti ada 10 item jenis sampah yang bisa didaur ulang gitu Bu ya. Dan ini bocoran saja pemirsa. Jadi tepat sekali kalau Ibu Siti Korea ini diangkat sebagai ketua LPBI. Jadi saya tahu kebetulan ya beliau juga teman saya kuliah di S2 ya Bu ya. Itu pernah cerita pengalaman dan juga kirim foto-foto. Beliau ini punya pabrik pengolahan daur ulang Bu ya. Daur ulang sampah. Daur ulang sampah. Sampah plastik kayak botol minuman ya Bu ya. Kemudian botol aqua gelas, aqua botol, tutup gitu Bu ya. Bekas sangku-sangku berkat itu kan Khalil yang sudah terus yang segala peralatan yang dibuat dari plastik itu bisa plastiknya didaur ulang. Nah, berarti dan lain sebagainya. Proses yang pabrik itu Ibu misalnya
dapat kiriman itu ya Bu ya, atau mengumpulkan itu. Justru saya tuh membuat bank-bank sampah itu untuk mengedukasi Kang Khalil. Sengaja saya bikin itu, padahal sih masyarakat itu sangat tidak tertarik Kang Khalil untuk di sampah itu, karena saya pernah Kang Khalil, saya kan mandorin orang ngelola sampah kan di TPA yang khususnya, makanya kenapa sampah organik itu harus terpisah dengan sampah anorganik Kang Khalil. Karena sampah organik itu 2 hari saja akan bau busuk. Iya. Nah, kalau tercampur, ini sampah-sampah yang kering, ini akan ikut bau. Jadi kita akan susah untuk mengelolanya. Berarti harus dipisah dari awal Bu ya. Dipisah dari awal. Jadi misalnya botol-botol itu kalau sudah tercemar kotor atau bau itu sudah nggak laku ya, susah Bu ya, didaur ulang ya. Memang masih laku, tapi kita kan prosesnya nanti panjang repot. juga iya, Dicuci cuci dulu gitu ya. Kalau sudah terpisah, yang lebih efektif adalah edukasi ke masyarakat itu. Kita sampah itu dari dapur sudah dipilah Kang Khalil. Jadi mana sampah yang bernilai ekonomi, mana sampah organik, dan mana sampah residu gitu. Sudah dari awal itu harusnya Bu ya, dari masyarakat itu ya. Itu penanggulangan yang paling. Dan itu sudah dilakukan di Astana Japura oleh Ibu Kori, ada bank sampah. Kalau tidak salah dengar, di situ masyarakat bisa membuang sampah di situ, kemudian dipilah-pilah ya Bu ya. Ya. Dirupiahkan nggak Bu itu? Dirupiahkan. Ada yang ditabung, ada yang disedekahkan. Di kita itu saya pernah sebagai pembina dari Bank Sampah Buntet Pesantren. Itu kemudian Bank Sampah Desa Rawa Urip Pandasuki. Kemudian Berlin. Berlin itu bersih lingkungan yang tadi. Kemudian juga sekarang itu aktif di Bank Sampah MWCNU. Nah, Bank Sampah MWCNU itu kegiatannya saya edukasi semua anggota dari jamaah Fatayat itu untuk memilah sampah dari dapurnya. Sudah saya berawal dari situ. Iya, berawal dari situ. Jadi mereka itu mengumpulkan sampah, tidak terasa bahwa saya tuh ternyata sudah pertama sudah berbuat meminimalisir sampah, tidak mengotori lingkungan. Yang kedua bisa bersedekah untuk KBNU kan. Jadi mereka itu semangat karena kok ternyata sampah kok bisa buat sodako. Sampah bisa oli pahala Mas. Iya. Mengubah sampah menjadi rupiah itu seperti itu. Ada juga yang pernah dilakukan oleh Berlin adalah ketika ibu-ibu itu senang menabung Kang Khalil, dalam 1 tahun itu nggak terasa dia. Yang penting setelah beres-beres dapur, kemudian sampah yang bernilai ekonomi dibawa ke bank sampah seminggu sekali. Nah, tahu-tahu di rekening itu ada 500.000, sampai 400.000 kan setahun. Jadi dia senang, saya bisa beli beras buat zakat. Biasanya kita dibuka itu bulan puasa kan. H-15, jadi persiapan buat fitrah atau buat sedekah itu ya. Sedekah. Ada juga kalau yang betul-betul dari ekonomi menengah sih itu ekonomi bawah sih bahkan bisa buat beli lain-lain pengurayaannya gitu. anak lah. Anak itu mereka sangat senang sekali Kang Khalil. Cuman ya kita edukasinya, sosialisasinya harus terus-menerus gitu. Continue. Jadi benang merahnya sudah dapat. Jadi ternyata PCNU Kabupaten Cirebon tidak serta-merta menunjuk Ibu Haja Kori ini sebagai, atau Ibu Haja Siti Koria ini sebagai Ketua LBBI. Jadi mulai dari tingkat desa ya Bu ya, terus istiqomah, naik ke tingkat kecamatan, ke komunitas Fatayat gitu ya, naik ke MWC gitu. Nah, berarti berikutnya diberi tantangan oleh PCNU untuk dikembangkan di semua kecamatan itu. Siap ya Bu ya LBBI Bu ya. Ya. Paling kemungkinan pilot project ya Bu ya. Betul, pilot project. Rencananya gimana rencananya? Rencananya kita akan memilih satu desa yang memang butuh pemerintah desa yang sinergi kan. Jadi sekarang itu kelihatannya sudah banyak sih di Kecamatan Astana Japura yang sudah sinergi dengan saya untuk. Kalau Asyap mungkin sudah lah Bu ya. Berarti nanti bikin pilot project di daerah-daerah lain gitu ya. Ya nggak perlu banyak, misalnya 5 sampel desa dulu. Setelah desa sukses dinaikkan
komunitas dan ya. kemudian kecamatan. Karena itu juga program saya di Fatayat PCNU. Saya di PC-nya sebagai apa ya, di bidang ekonomi itu saya juga berperan. Karena saya masuk di bidang ekonomi dan tugas saya adalah mengubah sampah menjadi rupiah itu. Sama jadi ini. Saya harus ke PAC untuk mensosialisasikan ini. Saya pernah sudah di Sedong gitu, kemudian di Lemah Abang, kemudian di Susukan, itu sudah saya lakukan. Tapi itu jauh-jauh sebelum ketika pandemi itu. Pandemi kan banyak yang belajarnya di rumah, di pesantren-pesantren gitu. Kita edukasi dengan seperti itu. Jadi fix sebenarnya apa namanya Ibu Haja Siti Korea ini sangat memenuhi syarat karena semua di organisasi manapun itu perannya adalah soal sampah yang menjadi nilai ekonomis tadi. Jadi diharapkan ini bisa terus dikembangkan ya Bu ya di tingkat kecamatan-kecamatan karena sudah diangkat sebagai ketua LBB kan berarti kan mau tidak mau kabupaten ya Bu ya. Betul. Berarti kan tidak mungkin kalau semua kecamatan dilakukan ya Bu ya, mungkin ya ada pilot project, kemudian tiap kecamatan gitu, beberapa kecamatan dipilih, terutama yang memiliki sumber daya manusia siap Bu ya. Kemudian kerjasama dengan pemerintah tempatnya juga bagus gitu mungkin ya, akan dikembangkan. Dan ini saya yakin kalau concern misalnya dalam setahun 5 kecamatan, 2 tahun 10 kecamatan ya Bu ya, 3 tahun. 2018 Kang Halil dengan Kemendes dan PP Fatayat Pusat, itu Fatayat Pusat itu jatuh ke saya tuh kan waktu itu memang saya sebagai ketua PAC. Jadi masalah sampah Kemendes juga itu kita Fatayat Asjab yang ditunjuk sebagai untuk pengelola bank sampahnya. Berarti sudah menjadi sudah menjadi dan PP juga percontohan sudah, gitu percontohan ya. gitu. Iya, jadi tapi menggandeng Kementerian Desa dana dari Kemendes. Artinya pemerintah juga sebenarnya ada ruang-ruang yang bisa kita masuki Bu ya untuk kerjasama Bu ya. Dan tadi siap di go daerah. Kalau tadi semua di kecamatan akan go daerah. Nanti bisa di go nasional karena akan dicontoh oleh daerah lainnya Bu ya. Ya, kita bersinergi dengan pemerintah saja kan. Iya, sesuai dengan kemauan LPBI atau warga NU, maka tadi preventif dengan cara itu ya Bu ya bisanya Bu ya. Meskipun peran-peran penanggulangan juga ikut serta kan biasanya Bu ya. LPBI tahun kemarin waktu di Ciledug misalnya, Saleman, banjir itu aktif sekali itu. Ya, kita kan sudah LPBNU kan punya perahu karet, perlengkapan untuk bencana itu sudah siap. Sudah kita punya PCNU itu. Tinggal kita lanjutkan, kita manfaatkan, kemudian kita bekerja sama dengan stakeholder gitu kan untuk kelanjutan ketika nanti saya di kepemimpinan saya. Mungkin seperti itu. Jadi siap ya Bu ya untuk membantu pemerintah, kemudian bersama pemerintah gitu ya. Bismillah. Karena saya juga sering dengan Pak Bupati. Waktu di Sampah Buntut Pesantren itu dengan Pak Bupati saya mencoba untuk bagaimana solusinya. Ternyata alhamdulillah sekarang sudah pemerintah Menta Pada Kulon dengan YLPI sudah sinkron dan sudah bagus sekali ini pengelolaan sampah. Ya harusnya jangan hanya dilihat itu Bu. Iya. Jadi ditarik sebagai contoh sampel program, kemudian diresmikan menjadi program desa gitu kan, desa lain kan. Dicoba kemudian saya kan kalau melakukan itu semua desa, kemudian ada anggaran dari desa misalnya Bu ya, DLH-nya kebetulan Kiai Faris, Kang Faris, kemudian ya bersinergi dengan pemerintah bagian lingkungan hidupnya itu Kiai Faris yang dari YLPI-nya, kemudian dengan Pak Bupati itu ada. Ya diharapkan itu kan program itu bisa diadopsi di seluruh desa Bu ya. Kalau pemerintah yang turun sih saya yakin juga desa itu akan mau kan, asal jelas saja misalnya konsep programnya mereka akan siap. Itu artinya kalau itu terjadi maka desa-desa akan mencontoh apa yang telah dilakukan oleh keluarga besar NU di wilayah Astana Japura tentang penanggulangan atau pengelolaan sampah ya Bu ya. Terima kasih Bu, waktunya tidak terasa ini kayaknya setengah jam ini. Mudah-mudahan semua program LPBI bisa terrealisasi ya Bu ya. Amin. Bisa membantu. Mohon support dari semua pengurus PCNU untuk bisa membantu LPBI NU gitu. Support pemerintah juga Bu. Support pemerintah. Karena ini kita sosial nih. Betul.
Kalau pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Cirebon, Halil, kemudian DLH Kabupaten Cirebon, nah itu semua bidang yang ada di. Berarti nanti Ibu akan koordinasi dengan stakeholder itu ya. Pemerintah kabupaten juga insya Allah, karena saya memang basicnya dulu sering ya, anak buku kan sering sudah berkomunikasi gitu. Ya kesra dengan ya, di kabupaten itu. Pokoknya apapun peluangnya kita ambil Bu ya untuk program ini agar benar-benar jalan. Itu saja pemirsa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh LPBI ini bisa terus dilakukan sehingga banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat, tidak hanya di Asjab, berkembang di kecamatan-kecamatan lain, sehingga bisa membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, terutama penanggulangan sampah, karena sampah di Kabupaten Cirebon seperti tidak ada solusi. Sepertinya gitu. Karena ya balik lagi sampah di jalan-jalanan, sampah banyak sekali Bu ya. Ya, banyak sekali. Juga nanti mungkin edukasi terhadap masyarakat juga perlu dilakukan. Tetapi tadi sebagaimana disampaikan Ibu Kori, diarahkan harusnya masyarakat agar masyarakat benar-benar nurut menaruh sampah di tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Itu saja, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.